Jika sebelumnya ada cerita isekai di mana MC-nya langsung menebas kepala raja yang memanggilnya, kali ini ada isekai yang MC-nya lebih gokil, di mana ia justru meledakkan sang raja dan satu kerajaan hingga tak tersisa. Manga ini berjudul Bakudanma na Yohei, bercerita tentang seorang tentara bayaran bernama Jack Aaron yang ahli dalam bom. Di malam hari setelah pekerjaannya, Aaron yang sedang mabuk tiba-tiba mendapati lingkaran sihir di bawah kakinya, dan seketika berpindah ke dunia lain, di mana dia berada di ruang kerajaan bersama orang lain yang juga dipanggil bersama dengannya. Mereka pun disambut oleh Perdana Menteri yang bernama Villace, yang menjelaskan alasan ia memanggil mereka agar mereka bisa menjadi senjata rahasia dalam pertempuran sengit lawan negara-negara tetangga kerajaan mereka, dan berharap bisa menjadi pedang yang menolong negaranya. Aaron yang melihat itu mengira itu adalah prank seniornya. Setelah itu, Perdana Menteri mulai mengkonfirmasi status orang-orang yang dipanggil tersebut. Menyadari soal status, Aaron melihat status miliknya sendiri dan bertanya-tanya perihal skill boom makingnya yang memiliki tier X++. Perdana Menteri terkejut karena dia belum pernah melihat sebelumnya. Kemudian dia mengetes Aaron untuk menggunakan skill rank X miliknya. Akan tetapi, layaknya seorang boomer yang tidak menghargai nilai dari sebuah jasa, Perdana Menteri itu menyebut jika skill X-nya sampah, karena hanya bisa memastikan kesempatan pembuatan bom berhasil, dan mengatakan walau tanpa skill itu, semua orang juga bisa melakukannya, asal mereka mempelajarinya. Orang-orang yang dipanggil bersamanya mentertawakannya, dan raja itu memerintahkan untuk membawanya. Aaron hanya menyerahkan diri karena barang-barangnya tertinggal di dunianya. Setelah mereka beradu mulut, Perdana Menteri menampar Aaron. Aaron yang kesal mencoba mengancamnya, namun Perdana Menteri juga melakukan hal yang sama. Setelahnya, Aaron diberi pelajaran dengan dihajar oleh pasukan kerajaan hingga tumbang. Aaron masih bersabar saat itu, hingga ia melihat orang-orang yang dipanggil bersamanya memandang rendah dirinya yang tumbang. Ia memaksa untuk melepaskan diri dan berlari ke arah Perdana Menteri lalu meninjunya. Kemudian, Aaron mengeluarkan senjatanya dan memberi beberapa tembakan kepada Perdana Menteri hingga tewas. Pasukan kerajaan mengebungnya dan menembakkan senjata bersamaan ke arahnya. Namun Aaron berlindung dengan menggunakan salah satu pasukan yang ia tangkap untuk dijadikan tameng daging. Tanpa membuang waktu, dia segera mengeluarkan pisau tempurnya dan memenggal semua pasukan kerajaan yang mencoba melawannya. Raja berteriak, menanyakan siapa dia. Aaron yang sabar akan posisi raja melemparkan sebuah granat dan meledakkan sang raja, lalu segera kabur dari situ. Ia kemudian mencari cara agar bisa keluar dari kota itu, namun seketika dia berhenti dan tersadar. Berpikir kenapa harus dia yang memerlukan rencana untuk kabur? Padahal mereka yang memanggil Aaron dan mencoba mencelakainya. Namun kenapa harus ia yang lari dari mereka? Aaron yang kesal akan pikiran itu, kemudian berpikir untuk merencanakan hal yang gila. Ia pun menerobos ke sebuah ruangan, membunuh semua penjaga yang ada di sana, dan mengancam seorang penyihir elf untuk bertanya tentang objek besar yang ada di depannya. Elf itu menjawab jika itu adalah inti kota, sebuah alat sihir yang mengontrol mekanisme sihir dari seluruh kerajaan, yang simpelnya itu adalah jantung dari kota itu. Aaron bertanya jika seandainya inti itu bisa diledakkan apa tidak, dan elf itu yang panik menjawabnya jika secara teknis hal itu bisa, namun dia berkata jika membuat ulang sesuatu yang unik itu akan sangat sulit. Dan skenario terburuknya, seluruh kerajaan akan meledak tanpa sisa. Mendengar hal itu, Aaron menjadi bersemangat dan mencobanya. Setelah memasang sesuatu pada inti itu, statusnya mulai menjadi rusak. Ia kemudian mengarahkan senjatanya pada penyihir elf yang ingin kabur. Elf itu memohon kepadanya untuk mengampuninya dan melepaskannya. Namun, tanpa disangka, Aaron menolak dan menembak kepala elf itu. Setelah itu, dia berlari ke sebuah ruangan untuk mencuri kendaraan dan segera pergi jauh dari kerajaan itu. Hingga sampai dari atas pegunungan, Aaron menekan pemicunya, dan boom, meledaklah satu kerajaan itu hingga tak tersisa. Aaron yang terkejut akan hal itu, mulai tertawa puas tak terhenti. Latar kemudian berganti pada Aaron yang sedang berbicara dengan seorang alkemis di depannya, di mana ia ingin menanyakan cara untuk kembali ke dunia asalnya. Manganya sendiri baru memiliki satu chapter, karena perilisannya baru September kemarin. Namun begitulah premis cerita chapter pertamanya dari manga isekai yang unik ini.
Semoga saja chapter selanjutnya akan bisa dirilis agar kita bisa melihat keseruan Aaron sang bomber handal dalam ceritanya untuk menemukan jalan pulang ke dunianya.